Saya takut jatuh, blek gitu ke kiri, tidak ada tempat untuk bersandar. Oke, mantap teman-teman, ketemu lagi dengan Vian dan Bos, masih dengan baju yang sama. Sengaja saya main ke Museum Bahari, mau naik ke titik 0 Jakarta di Tempo dulu ya, yang sekarang kita kenal dengan Menara Syah Bandar. Saya itu sebetulnya udah lama banget pengen naik ke atas gitu ya, pengen ngeliat dari menara pantau di zaman itu untuk memantau kapal-kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi dengan harga Rp5.000 kamu udah dapat buku panduan dan juga masuk ke ruangan-ruangan museum. Ini Menara Syah Bandar dan juga Museum Baharinya sebelah sana. Nah, begitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai tour guide, itu tertulisnya gratis ya teman-teman. Yaudah yuk, kita langsung masuk aja ya. Komplek Menara Syah Bandar Jakarta ini sudah menjadi bangunan cagar budaya sejak tahun 1993. Selain Menara Syah Bandar yang sekarang kita lihat ini, bangunan-bangunan lainnya yang ada di komplek ini tentunya sudah menjadi cagar budaya juga, jadi nggak cuma menaranya aja. Dan ada satu fakta yang menarik bahwa Menara Syah Bandar yang sekarang kita datangi ini berdiri di atas bekas lahan Bastion Culemborg yang dibangun pada saat masa VOC, tepatnya di tahun 1645. Dan sekarang kita berdiri di atas bekas bastion tersebut. Wih, asik ya. Nama bastion ini diambil dari kota kelahiran salah satu gubernur jenderal masa VOC pada saat itu yang bernama Antonio van Diemen. Nah teman-teman, saya nggak masuk ke gedung yang itu ya, saya mau langsung masuk ke Menara Syah Bandar yang memiliki tinggi 12 meter ini dan dibangun sekitar tahun 1839 oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain berfungsi untuk memantau keluar masuknya kapal-kapal pada saat itu, Menara Syah Bandar ini juga berfungsi sebagai kantor pajak untuk menarik biaya atas barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, jadi orang-orang di zaman itu habis bongkar muatan di Pelabuhan Sunda Kelapa, setor pajaknya ya di sini. Oh ya, sebelum kita naik ke atas, di menara ini juga ada prasasti beraksara Tionghoa yang menandakan bahwa menara inilah titik 0 Batavia di zaman itu. Dan ini adalah bukti bahwa prasasti tersebut menunjukkan hal yang demikian. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke atas. Saya sambil sedikit jelasin tentang prasasti yang bertuliskan aksara Tionghoa tadi ya. Jadi dulu di masa VOC abad ke-17 sebelum menara ini ada ya, di sini ada semacam tiang bendera yang menandakan bahwa tiang bendera itulah titik 0 Batavia di masa VOC. Kemudian masih pada abad ke-17 itu datanglah saudagar dari Tionghoa dan menuliskan prasasti yang tadi kita lihat sebagai penanda bahwa lokasi Menara Syah Bandar inilah titik 0 Batavia di kala itu. Nah teman-teman, di Menara Syah Bandar ini tertulis totalnya ada 9 undakan tangga yang harus kita lalui ketika kita akan menuju ke menara pantau yang ada di atas ini ya. Tapi pas saya naik ke atas ini, saya itu cuma menghitung totalnya ada 8 undakan tangga. Nah berarti saya salah hitung, maklum faktor usia guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di atas Menara Syah Bandar, menara yang punya fungsi utama memantau keluar dan masuknya kapal-kapal yang ada di Sunda Kelapa pada kala itu. Menara Syah Bandar ini pun merupakan bangunan tertinggi yang ada di Batavia pada kala itu sebelum adanya gedung-gedung bertingkat tinggi di Jakarta yang seperti kita ketahui bersama. Dari atas menara ini kita bisa melihat ke seluruh penjuru mata angin sambil menikmati keindahan kota Jakarta, khususnya Jakarta Utara nih ya. Dan juga di ruangan ini dipasang foto lawas tentang aktivitas pemantauan kapal-kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan Sunda Kelapa oleh petugas pada saat itu. Nah teman-teman, ini kalau nggak salah kita menghadap ke arah selatan ya. Kalau ke arah sini kita bisa melihat dari atas galangan VOC dan juga gedung-gedung di sekitarnya. Nah galangan VOC adalah bengkel kapal-kapal company yang rusak. Nah dibetulinnya di galangan VOC tadi ya teman-teman. Kalau dari sudut yang ini kita bisa melihat pintu air dan juga kanal yang mengarah lurus langsung ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Cakep kan? Oh ya, pada saat pendudukan Jepang, komplek Menara Syah Bandar ini pernah dijadikan gudang logistik oleh tentara Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang mereka.
Dan sekitar tahun 1950-an, komplek Menara Syah Bandar ini juga pernah dijadikan pos polisi penjaringan pada saat itu. Menara Syah Bandar ini pun juga pernah dilakukan beberapa kali renovasi untuk menguatkan struktur bangunannya. Nah teman-teman, kira-kira seperti inilah gambarannya ketika para pengawas di zaman itu untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk dan keluar di kota Batavia, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, Menara Syah Bandar ini punya julukannya juga loh, yaitu Menara Miring alias Menara Pisahnya Batavia. Jadi infonya Menara Syah Bandar ini kan dijuluki Menara Miring. Katanya kalau dilihat dari bawah atau dari kejauhan, Menara Syah Bandar ini katanya emang agak miring ya. Tapi kalau kalian udah naik ke atas ini kan terus ditanya, itu miring nggak? Ya iya miring. Miring, ini miring, emang miring. Kalau dari sudut sini, ini tuh miringnya ke kiri. Sini nih miringnya, ya kan? Aduh, saya takut jatuh blek gitu ke kiri, tidak ada tempat untuk bersandar. Jadi teman-teman, karena di sini dekat banget sama Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan tertua yang ada di kota Batavia pada saat itu. Jadi kalau di sini ya harus tahan-tahan bau laut ya. Setelah sekian lama beroperasi sebagai menara pengawas dan juga kantor pabean, akhirnya di sekitar tahun 1886, Menara Syah Bandar ini mulai berkurang fungsinya, hingga akhirnya di tahun 1977, Menara Syah Bandar ini diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai bagian dari Museum Bahari yang beralih fungsi sebagai museum hingga saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian bawah dari Menara Syah Bandar ini. Ruangan kecil yang sekarang kita akan lihat ini adalah ruang tahanan ABK yang kedapatan melanggar peraturan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka akan ditangkap dan akan digiring dimasukkan ke ruangan yang sekarang kita lihat ini. Ruangan kecil ini tidak sembarangan orang boleh masuk untuk alasan keamanan. Ya, kita tahu kan kalau menara ini tuh miring. Para ABK yang kedapatan melanggar peraturan itu sementara akan ditahan di ruangan kecil ini sampai mereka bisa menyelesaikan administrasi untuk kemudian dibebaskan kembali. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya teman-teman secara singkatnya. Selain itu, konon katanya di bawah Menara Syah Bandar ini juga ada semacam terowongan bawah tanah yang menghubungkan Menara Syah Bandar ini dengan Taman Wilhelmina. Yang pada saat itu, Taman Wilhelmina ada sebuah benteng Belanda yang bernama Benteng Hendrik Frederik yang sekarang lokasinya menjadi Masjid Istiqlal. Kabar itu muncul dikarenakan Menara Syah Bandar ini berdiri di atas bekas benteng Belanda juga. Jadi ibaratnya di zaman Belanda pada waktu itu antara benteng yang satu dengan benteng-benteng lainnya saling tersambung melalui terowongan bawah tanah. Kalau boleh jujur, saya sih percaya dengan adanya terowongan yang dimaksud tadi. Kalau kalian gimana ya? Tulis aja di kolom komentar.